Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 296 Taruhan Paling Kejam di Bawah Langit. Setelah Jiang Chen selesai menjelaskan tentang pil pemulihan 9 jiwa, Han Yan sangat tercengang hingga mulutnya ternganga. Metode meramu pil yang rumit seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang alkemis biasa. Bahkan alkemis terkuat dari dinasti Martial Saint pun tidak akan percaya diri untuk meramunya. Tidak heran jika Blissful Manor ingin menukar air suci 9 matahari, bahkan mereka tidak memiliki pil pemulihan 9 jiwa. Han Yan berkata sambil mendesah. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Jika Blissful Manor memiliki pil pemulihan 9 jiwa, mereka akan menukarnya dengan pria itu secara langsung, dan kita tidak akan melihat air suci 9 matahari dalam pelelangan ini. Big Yellow berkata, meskipun pil pemulihan 9 jiwa sangat langka, pil itu hanya dapat membantu memulihkan jiwa seseorang. Air suci 9 matahari dapat memberikan keuntungan yang tak terbayangkan bagi siapapun. Chen kecil, kita juga tidak punya pil pemulihan 9 jiwa ini. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan air suci 9 matahari ini. Pemilik air suci 9 matahari pasti orang kaya, jadi kecuali kita bisa mengeluarkan pil pemulihan 9 jiwa, kita tidak akan bisa mendapatkan air suci itu. Kata Han Yan. Ya, aku tidak punya pil pemulihan 9 jiwa, tetapi Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan juga tidak punya. Negara adik kuasa dari Provinsi Jian tidak punya kemampuan untuk meramu pil seperti itu. Senyum muncul di wajah Jiang Chen. Sebagai seorang alkemis Saint Rank, prestasinya dalam bidang alkimia sulit dibayangkan. Dia tahu betul tentang sulitnya meramu pil pemulihan 9 jiwa. Tatapan Suneng menyapu seluruh hadirin. Dia bisa melihat banyak orang saling berbisik, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda menawar air suci 9 matahari. Itu bukan lagi lelang, tetapi perdagangan dengan kriteria tertentu. Teman-teman, apakah ada yang punya pil pemulihan 9 jiwa? Pil pemulihan 9 jiwa dapat ditukar dengan setetes air suci 9 matahari, dan saya yakin kalian semua tahu bahwa pertukaran ini pasti lebih berharga daripada yang kalian berikan. Kata-kata Suneng sebenarnya ditujukan pada Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan. Dalam benaknya, jika ada orang di sini yang mampu mengeluarkan pil pemulihan 9 jiwa, itu pasti seseorang dari salah satu kekuatan super ini. Haha, Suneng, jangan tanya lagi. Bahkan alkemis terbaik dari Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan tidak akan mampu meramu pil ini. Sebuah tawa keras terdengar dari salah satu ruangan pribadi, itu adalah Pak Tua Ling San. Juru lelang Suneng, meskipun Klan Sangguan tidak memiliki pil pemulihan 9 jiwa, kami dapat memberikan semua bahan yang dibutuhkan untuk meramunya. Aku ingin tahu apakah ini cukup bagi kita untuk menukarnya dengan air suci 9 matahari. Sangguan Chong bertanya. Apakah Klan Sangguan bercanda, atau menamparkan wajah Tuan Blissful? Blissful Manor memiliki semua sumber daya, dan merupakan kekuatan terkuat di lautan, mereka tidak kekurangan harta dan bahan langka. Aku tahu Klan Sangguan dapat menyediakan semua bahan dan herba, tetapi apakah kau benar-benar berpikir Blissful Manor tidak memilikinya? Tepat setelah Sangguan Chong selesai berbicara, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari ruang pribadi ketiga. Semua orang kini sudah mengenal suara itu adalah suara Chen Jiang. Sial. Chen Jiang ini jelas-jelas sedang melawan Klan Sangguan secara langsung, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Tetapi, apa yang dikatakan Chen Jiang tampaknya masuk akal. Jika Klan Sangguan mampu menyediakan semua bahan dan ramuan, Blissful Manor pasti juga mampu melakukannya. Tetapi yang diinginkan orang itu adalah pil pemulihan 9 jiwa, bukan bahan mentahnya. Yang kurang darinya adalah seorang alkemis yang dapat meramu pil tersebut. Diskusi kembali memenuhi aula lelang. Semua orang merasa seolah-olah Sangguan Chong hanya omong kosong. Anak muda Chen Jiang, saat aku, Sangguan Chong, sedang berbicara, kamu tidak boleh menyela. Minggir. Ketika Sangguan Chong mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia ingin segera menghampiri Jiang Chen dan melahapnya hidup-hidup. Jangan coba-coba pamer di depan anjing tuan ini, kau hanya bajingan tua yang ceroboh. Jika ada kesempatan nanti, anjing tuan ini akan mengobrol denganmu tentang kehidupan. Perkataan Big Yellow didengar oleh semua orang di aula lelang, dan itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Itu juga membuat amarah di hati Sangguan Chong semakin kuat. Dia adalah tetua jiwa tempur yang sangat dihormati dari Klan Sangguan, orang yang terhormat dimanapun dia pergi. Namun, seekor anjing baru saja menghinanya, dia tidak tahan lagi. Tolong diam. Suneng segera menenangkan penonton sebelum Sangguan Chong lepas kendali. Blissful Manor telah menerima hadiah dari orang itu, dan mereka harus mengembalikannya jika mereka tidak dapat membantunya menemukan Nine Soul Restoration Pill. Teman yang mempercayakan air suci 9 matahari kepada kita dengan jelas menyebutkan bahwa dia hanya menginginkan pil pemulihan 9 jiwa dengan efektivitas 100%. Jika Klan Sangguan tidak memilikinya, jangan memaksakan diri. Kata Suneng.
Juru lelang Suneng, Sekte Pedang Segudang juga dapat menyediakan semua bahan dan ramuan yang dibutuhkan untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa. Selain itu, kami memiliki seorang alkemis jiwa tempur yang kuat, dia dapat mencoba meramu pil ini. Ye Xiao dari Sekte Pedang Segudang juga menyatakan kesediaannya. Air suci 9 matahari berada tepat di depan mereka, dan mereka tidak ingin membiarkannya berlalu begitu saja, tidak peduli seberapa mahal harga yang harus mereka bayar, mereka hanya harus mendapatkannya. Sekte Pedang Segudang bahkan lebih jago bercanda daripada klan Sangguan. Mencoba meramu pil. Itu omong kosong lagi. Hai plus T. Kesampingkan teman kita yang sangat membutuhkan pil pemulihan 9 jiwa, bahkan jika dia tidak sangat membutuhkannya, seberapa yakinkah alkemismu bahwa dia dapat berhasil meramu pil ini? Juga, seberapa yakinkah dia bahwa dia dapat membuatnya 100% efektif? Jiang Chen sekali lagi ikut campur dalam pembicaraan. Sialan, orang ini benar-benar tak kenal takut. Sepertinya dia akan melawan Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan. Tetapi kata-katanya memang masuk akal. Pil pemulihan 9 jiwa sangat sulit dibuat, dan orang itu juga menginginkannya menjadi pil yang 100% efektif. Aku bahkan tidak berpikir bahwa alkemis dari Sekte Pedang Segudang memiliki keyakinan penuh untuk membuatnya, bukan? Nama Chen Jiang telah menjadi sangat terkenal dalam pelelangan hari ini. Terlepas dari siapapun itu, klan Sangguan atau Sekte Pedang Myriad, dia tidak menganggap serius satupun dari mereka. Sejak awal pelelangan, dia telah berulang kali melawan kedua kekuatan super ini. Bajingan, mengatakan bahwa Sekte Pedang Segudang tidak dapat meramu pil ini. Jangan bilang kamu, Chen Jiang dapat meramunya. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat kebayanganmu sendiri, cari tahu siapa dirimu sebenarnya? Ye Xiao berkata dengan marah. Kebenciannya terhadap Jiang Chen jauh lebih kuat daripada kebenciannya terhadap Sangguan Chong. Dia ditipu oleh Jiang Chen dan dipaksa membayar 400 juta untuk keterampilan sayap surgawi, dan ini membuatnya merasa tidak enak, seperti baru saja menelan seekor lalat. Aku mungkin lemah dalam hal-hal lain, tetapi aku benar-benar tahu cara meramu pil. Selain itu, aku telah berhasil meramu beberapa ratus pil pemulihan 9 jiwa, aku ahli dalam hal ini. Jiang Chen berkata dengan suara keras dan jelas. Kata-katanya menyebar ke seluruh aula lelang, dan jelas didengar oleh setiap orang. Pada saat yang sama, di atas aula lelang, ada sebuah ruangan terisolasi, dan dua pria duduk di dalamnya. Keduanya sedang melihat bola kristal besar di depan mereka. Di dalam bola kristal, seluruh aula lelang ditampilkan. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yang penuh kekuatan dan keagungan, dan dia mengenakan baju besi emas yang bersinar terang. Dia adalah Master Blissful. Sedangkan pria lainnya, dia mengenakan setelan hitam dan topi bambu. Topi bambu menutupi wajahnya dengan bayangan, jadi tidak ada yang bisa melihat identitas aslinya. Dia juga memiliki tubuh yang agung, seperti Master Blissful. Karena dia mengenakan setelan ketat, otot-ototnya yang besar terlihat jelas. Sepertinya ada kekuatan yang meledak-ledak di dalam otot-ototnya. Dilihat dari aura pria ini, dia cukup muda. Baik Master Blissful maupun lelaki berpakaian hitam itu memiliki ekspresi muram, tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, mata mereka tiba-tiba berbinar. Siapa orang ini? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan suara bersemangat. Dia adalah Chen Jiang, seorang jenius langka dari generasi muda. Dia orang yang kejam dan tegas, dan dia sama sekali tidak menghormati hukum. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, aku sangat menyukai orang ini. Tapi, aku tidak tahu apakah dia benar-benar bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa. Kata Guru Blissful. Kembali ke aula lelang. Seluruh hadirin langsung tertawa setelah Jiang Chen selesai berbicara. Haha, sungguh lelucon, akhirnya aku menyaksikan apa artinya membanggakan diri tanpa malu-malu. Anak muda Chen Jiang, kau seharusnya buang air kecil dan melihat bayanganmu sendiri. Dengan basis kultivasi inti ilahi milikmu, bahkan jika kau seorang alkemis, tidak mungkin kau bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa. Ye Xiao tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa dengan sangat gembira sejak pelelangan dimulai. Anak muda Chen Jiang, kau harus tahu batas kemampuanmu sendiri. Bahkan jika kau benar-benar menginginkan air suci 9 matahari, kau tidak boleh menyombongkan diri tanpa malu-malu seperti itu. Sangguan Chong jelas tidak akan melewatkan kesempatan untuk menambahkan komentar mengejek. Juru lelang Suneng, orang ini bicara omong kosong dan mengganggu ketertiban lelang. Menurut pendapatku, kamu harus mengusirnya dari balai lelang ini, mengusirnya dari Pulau Bahagia. Mao Seng juga berkomentar. Kata-katanya bagaikan pedang tajam yang diarahkan ke Jiang Chen. Kebenciannya terhadap Jiang Chen jauh lebih besar daripada kebencian Ye Xiao dan Sangguan Chong. Keduanya hanya menderita kerugian martabat dan kekayaan, tetapi Mao Seng telah kehilangan beberapa murid inti dan cucunya sendiri. Jangan bicara kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membuktikannya. Jiang Chen mendengus dingin. Tuan muda Chen Jiang, apakah Anda benar-benar tahu cara meramu pil pemulihan 9 jiwa? Apakah Anda yakin ini bukan lelucon?
Su Neng bertanya sambil mengerutkan alisnya. Dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Jiang Chen, tetapi itu tidak berarti dia bisa menerima lelucon Jiang Chen. Lebih jauh, menurut pendapat Su Neng, Jiang Chen tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, Jiang Chen hanyalah seorang prajurit inti ilahi, jadi kekuatan jiwanya tidak akan cukup untuk mendukung proses meramu pil. Tentu saja aku serius dengan apa yang kukatakan. Aku ingin membeli 3 porsi bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa. Setelah aku berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa, aku akan menukarnya dengan air suci 9 matahari. Jiang Chen berbicara dengan penuh keyakinan. Jika dia berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa, aku, Ye Xiao akan selamanya berjalan mundur. Ye Xiao mendengus dingin. Tepat sekali. Bocah ini jelas-jelas mencari masalah. Bahkan alkemis jiwa tempur dari keluarga kita tidak dapat meramu pil perebut 9 jiwa ini, dan bocah ini hanyalah seorang prajurit inti ilahi, sungguh lelucon. Sang Guancong berkata dengan senyum di wajahnya. Benarkah? Jika aku berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa yang 100% efektif, apakah kalian berdua akan memakan kotoran anjing di depan semua orang di sini? Jiang Chen berkata dengan suara keras. Bajingan, apa yang baru saja kau katakan? Beraninya kau menghinaku. Kau pantas menerima 1000 kematian. Ye Xiao dan Sang Guancong langsung marah. Ada orang yang berani meminta mereka makan kotoran anjing di depan semua orang. Dengan status mereka, ini adalah penghinaan di siang bolong. Karena kalian berdua begitu yakin bahwa aku tidak bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa, mengapa kita tidak bertaruh? Aku akan meramu pil itu di depan semua orang di sini. Jika aku gagal, hidupku akan menjadi milikmu, tetapi jika aku berhasil meramunya, kalian berdua harus memakan kotoran anjing di depan semua orang, kotoran anjing segar. Perkataan Jiang Chen bagaikan sebuah bom yang dijatuhkan di tengah penonton, dan langsung membuat seluruh penonton mendidih.